Baik, terima kasih Kang Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabi ma'ad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan middin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas iradah dan inayah dari Allah. Di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Tentu sebagai seorang Muslim eh, eh, wajib mensyukuri karunia waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berikhtiar, ya, untuk menjemput rezeki kita selama tahun 2024 ini, dan tentu sudah begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, gitu kan, gitu ya. So, Nikmat pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, juga penghasilan atau bisnis yang sedang kita jalankan, sebenarnya itulah nikmat, kan, gitu ya. Karena tidak semua orang mendapatkan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Oleh karena itu tentu sebagai seorang yang mengakui bahwa apapun yang kita terima ini adalah merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka sudah sepantasnya kalau kita mengungkapkan rasa syukur kita, gitu kan, gitu ya. Dan salah satu rasa syukur itu adalah diwujudkan dengan kita berbagi dengan menaikkan apa menjadi kewajiban kita, yaitu ibadah zakat. Memang secara fikih bahwa ibadah zakat terkait dengan tahun Hijriah, ya itu sudah mutafak ya oleh para ulama begitu ya. Itu hanya saja memang karena kita juga mau tidak mau dalam zaman sekarang banyak pencatatan-pencatatan keuangan itu terkait dengan tahun Masehi ya begitu ya, dan iya, kita iya. juga terbiasa apa kalau ditanya tanggal atau bulan pasti yang lebih kita kuasai, kita hafalkan adalah tahun Masehi dibanding tahun Hijriah begitu ya. Hanya saja tadi Kang Harlan aja nyebutin, kalau tidak mungkin banyak yang apa sahabat MK pagi juga yang tidak tahu tanggal berapa sekarang kita di bulan apa di Hijriah kan, gitu ya. Itu makanya memang keluasan ajaran agama Islam adalah memberikan ruang juga bagi bagi umat Islam yang sudah terbiasa untuk menghitung, mohon maaf, harta kekayaannya berdasarkan tahun Masehi, maka juga zakatnya mengikuti tahun Masehi saja begitu ya. Itu apalagi di kita di Indonesia ini sudah diperkuat ya dengan adanya fatwa nomor, kalau tidak salah, 76, fatwa MUI ya nomor 76 tahun 2023, itu terkait dengan zakat urut tijarah, zakat harta yang diperjualbelikan, gitu, barang yang diperjualbelikan, di mana di salah satu ketentuannya adalah diperbolehkan menghitung zakat berdasarkan tahun Masehi, karena memang kondisinya demikian, gitu ya. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang tentu menghitung zakat, ya, menghitung uangnya itu kan tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember, ya, betul tidak? Atau mungkin Betul. kita menghitung zakat penghasilan, ya begitu kan, juga sama ya gitu, pajak penghasilan, mohon maaf ya. Nah itu 1 Januari sampai 31 Desember kan, begitu kan, itu ya itu. Maka untuk memudahkannya maka dihitungnya adalah zakatnya pun mengikuti kepada perhitungan tahun Masehi tersebut, gitu ya itu. Hanya saja memang karena ada jumlah hari yang berbeda antara tahun Masehi dan tahun Hijriah, maka eh, jakatnya tidak lagi 2,5 ya gitu ya, karena ada perbedaan, jadi 2,577 kalau tidak salah ya, ada 0,077, sebagian 775, tapi kalau nggak salah MU itu 0,077 tambahannya, jadi 2,577 ketika kita ingin menghitung berdasarkan
tahun Masehi. Kenapa ada tambahan 0,077 tersebut? Ya tadi, karena jumlah harinya lebih panjang ya di tahun Masehi ini, sehingga untuk mengcover ya eh, perbedaan hari tersebut ada tambahan itu. Karena boleh jadi kalau dalam jangka waktu 30 tahun, 32 tahun itu kan bergeser 1 tahun perbedaannya mungkin ya, atau 33 tahun itu ya. Artinya secara Masehi baru 33 tahun, tapi secara Hijriah sudah 34 tahun gitu kan gitu. Karena tadi jumlah hari yang berbeda begitu. Sehingga ijtihad para ulama kontemporer adalah menambahkan angka tadi yang di belakang 0,0 sekian itu tadi begitu ya itu. Dan kalaupun nanti misalkan kita ingin menghitungnya secara Hijriah supaya lebih tepat lagi ya tinggal disesuaikan saja angka-angkanya kan lebih mudah gitu ya. Begitu. Yang penting kan dikeluarkan oleh kita zakat ini setiap tahun begitu ya dengan waktu yang tertentu sehingga memudahkan gitu ya itu. Jadi eh, ada kampanye misalkan zakat akhir tahun seperti yang digalakkan oleh lembaga-lembaga zakat termasuk DT Peduli sebenarnya lebih kepada mengingatkan aja dan juga memberikan kemudahan kepada para muzaki agar mereka memiliki waktu yang selalu selalu dipilih waktu yang dipilih untuk selalu menaikkan zakat pada tanggal tersebut ya. Nah, pada akhir tahun misalkan gitu kan itu lebih memudahkan begitu ya. Ada kan sebagian umat Islam yang suka di Ramadan gitu ya. Iya, Cuma kalau di Ramadan kan catatan keuangannya tuh karena Ramadan bergeser ya Kang Harlan ya setiap tahun maju begitu kan gitu ya itu. Nah bagi betul. yang pencatatan keuangan di perusahaan atau di catatan penghasilan pribadinya mohon maaf ngikutin tahun masih agak agak kesulitan kan gitu ya itu. Maka lebih mudah ngikuti catatan tahun buku keuangan yang dilakukan di perusahaan atau secara pribadi supaya lebih memudahkan. Nah, makanya setiap akhir tahun kita mengingatkan para muzaki untuk sama-sama kita menaikkan zakat ini. Karena zakat ini kan sebenarnya jelas ya perintahnya di dalam Al-Quran begitu ya. Khud min amwalihim sadaqatan kata Allah ya. Ambil zakat dari harta orang-orang kaya begitu ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Dengan harta itu engkau akan membersihkan mereka, membersihkan hartanya dari yang Allah titipkan kepada mereka untuk saudara mereka yang tidak mampu yang menjadi asnaf zakat waktu zakim biha dan engkau mensucikan dengannya begitu ya karena dengan zakat di samping tadi membersihkan harta yang bukan menjadi hak kita tapi juga ia akan menumbuhkan ya mensucikan jiwa menumbuhkan karakter baik pada manusia kan gitu karena kita tahu salah satu karakter manusia diciptakan oleh Allah adalah begitu kuat rasa cintanya terhadap harta gitu ya wa innahu li hubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, rasa cinta pada harta sebenarnya adalah manusiawi kan begitu kita diciptakan dengan tabiat itu tapi kalau ini berlebih-lebihan ini akan berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan menciptakan gap ya antara orang kaya dan orang miskin kan gitu ya. Sehingga jurang pemisahnya akan semakin lebar dan semakin dalam. Dan tentu ini tidak diinginkan dalam Islam. Dalam Islam, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena ini terkait Allah ngasih rizki ya kepada sebagian lebih utama, lebih dibesar, diberikan lebih banyak dibanding dengan yang lain. Tetapi jurang ini perbedaannya tidak boleh luas dan tidak boleh lebar. Maka ada kewajiban zakat untuk mempersempit jurang tersebut gitu yaitu makanya eh, zakat itu sangat berperan luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan saudara-saudara kita. Tentu bukan berarti mereka harus menjadi muzaki, menjadi orang-orang kaya semuanya, tidak. Karena tentu keberadaan orang miskin juga ada untuk menyeimbangkan kehidupan, gitu kan, gitu ya. Iya, Supaya ada yang mau bekerja, ada yang mau melakukan terkadang mohon maaf hal-hal yang ya dianggap sesuatu mungkin bagi sebagian orang itu pekerjaan itu tidak layak gitu ya begitu ya tapi selama halal kan nggak jadi masalah gitu kan begitu ya itu makanya kenapa ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah rizkinya tidak sebanyak orang-orang kaya tapi ingat kemuliaan kan bukan masalah kaya dan tidak kayanya di sisi Allah tapi kan ketakwaannya kan itu maka wujud ibadah yang terbaik dari orang-orang kaya adalah
menyalurkan zakat, berbagi, peduli kepada mereka yang tidak mampu, kan gitu kan. Nah, makanya ketika harta itu tidak ditunaikan, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban yang paling berat. Allah sudah mengingatkan dalam surat yang sering kita baca mungkin dalam sholat kita, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im," kan gitu ya. Kemudian mereka akan dimintai pertanggungjawaban terkait harta-harta yang atau nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Dan tentu nikmat harta adalah nikmat yang yang luar biasa yang dirasakan oleh kita gitu ya itu. Maka bagi mereka yang sudah memiliki nisab, sudah berlalu satu haul, maka ada kewajiban harta yang harus ditunaikan untuk dibagikan atau disalurkan kepada para mustahik yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran gitu. Dan kita harus ingat bahwa zakat yang kita keluarkan bukan untuk mengurangi harta kita, tapi kata Rasulullah kan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad gitu ya. Bertambah, bertambah, bertambah. Bertambah apanya? Banyak sebenarnya ya, bukan hanya bertambah dari sisi kuantitas hartanya gitu ya, nominal dan angkanya. Bagi Allah mudah membuat orang kaya dengan sekejap gitu ya. Itu mudah sekali begitu kan gitu ya. Apalagi bagi mereka yang suka menunaikan zakat kan gitu ya. Orang yang tidak zakat saja boleh jadi, mohon maaf, Allah berikan harta dalam sekejap yang sangat dahsyat begitu ya. Apalagi orang yang beribadah kepada Allah dengan hartanya gitu kan gitu. Akan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan harta yang eh, eh, tak terbatas ya, bighairi hisab gitu kan begitu ya itu. Maka menunaikan zakat itu adalah menambah gitu ya, menambah harta dari si kuantitas, tapi bukan saja kuantitas juga, tapi juga kualitasnya. Harta tersebut bisa menambah kuat keimanan seseorang kan gitu ya itu, karena dengan harta tersebut akan banyak amal-amal soleh yang dia bisa lakukan kan gitu ya. Seringkali kalau orang tidak menunaikan zakat, penyakit kikir kan menjadi sesuatu yang mendominasi hati dan pikirannya, dan itu akhirnya banyak amal-amal soleh yang akhirnya terlewatkan begitu saja. Ketika Hmm. masjid di depannya dibangun, dia mah cuek-cuek aja gitu ya. Terasa itu malah orang lain gitu kan gitu ya. Tapi dengan orang bayar zakat, Kang Herlan dan juga semua sahabat yang pagi itu Ya. akan mendorong orang yang terbiasa zakat itu bukan saja zakat saja nanti. Dia akan senang berbagi gitu ya itu. Akhirnya mau bangun masjid wakaf, mau berbagi untuk saudara-saudaranya yang tidak mampu dimanapun gitu kan ya, tidak dibatasi oleh oleh apa batas negara atau wilayah tertentu kan gitu ya. Kemudian akan banyak impak sedekah yang dia keluarkan karena begitu, karena akan bertambah secara kualitasnya gitu. Harta bukan yang harus dia jaga, tapi nanti harta akan menjaga dia kan gitu ya, untuk ya tadi bisa menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dimudahkan gitu ya itu. Karena juga ini rahasianya akan menambah akhlak Kang Harlan ya gitu ya, akhlak orang Baik, yang baik. suka bayar zakat itu akhlaknya kan berbeda ya begitu. Ustadz sering lah ya begitu menyaksikan gitu jamaah-jamaah yang terbiasa berbagi, terbiasa berzakat itu beda akhlaknya gitu ya, adem ya gitu, enak gitu ya. Kalau berbicara itu jarang ngobrolin kasusah gitu ya, jangan Masya ngobrolin Allah. masalah gitu ya. Selalu yang keluar dari itunya ya, dari lidahnya itu rasa syukur atas karunia Allah kan gitu ya. Itu biasanya begitu tuh kalau orang yang terbiasa bayar zakat, karena akhlaknya juga bertambah kan gitu ya. Nah, dan ciri akhlak, puncak akhlak itu adalah rasa syukur gitu ya, rasa syukur yang kuat gitu kan gitu ya itu. Jadi kalau rasa syukurnya sudah betul-betul terbiasa gitu diungkapkan, disampaikan, itu menunjukkan sudah sangat luar biasa akhlak orang tersebut. Gitu Kang Herlan. Nah, gitu. Insya Allah. Jadi kemanfaatan dari zakat ini tidak hanya bagi penerima saja Ustadz ya Ya, tadi. ya, Justru bagi kita yang menunaikan zakat, muzaki itu ya, Insya Allah tadi kaitan dengan akhlak, kaitan dengan ketenangan hati dan lain sebagainya. Ini dapat kita rasakan begitu Ustadz ya. ya, Sedikit menyegarkan kembali Ustadz, kita nih sudah bersiap. Tadi Ustadz sampaikan kaitan dengan nisab dan haul ya. dan bagaimana kita bisa memahami secara singkat hal ini juga jenis-jenis daripada zakat itu seperti apa saja Ustadz? Baik. Agar sahabat MK juga ini bisa memetakan berarti yang harus sudah saya tunaikan ini zakat apa begitu Ustadz? Baik.
Zakat secara garis besar memang ada dua ya, ada zakat fitrah, itu zakat yang kita tunaikan di akhir bulan Ramadan menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagai apa tuhratan lisoai minal warofas untuk membersihkan ibadah saum kita ya, karena tentu ibadah saum kita ya tidak sesempurna yang diharapkan gitu ya, karena mungkin ada kata-kata kotor atau mungkin perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang mengurangi pahalanya gitu ya, dan itu ditutup dengan zakat fitrah gitu kan begitu ya, zakat fitrah gitu. Yang kedua adalah zakat mal atau zakatul amwal kalau dalam bentuk pluralnya ya gitu, mal atau amwal. Nah, inilah zakat yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan sumber-sumber harta dan kekayaan gitu ya gitu. Kalau di zaman Rasul, kekayaan itu sumbernya emas, perak, pertanian, perdagangan. Pertanian pun terbatas ya, mungkin hanya kurma begitu kan di zaman Rasulullah, gandum gitu kan gitu. Kemudian ada zakat rikaz begitu ya itu. Karena pada saat tersebut memang itu yang menjadi sumber kekayaan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan berkembang ya begitu ya. Contoh misalkan di zaman Rasulullah SAW, jasa bukan sesuatu yang dominan ya begitu. Orang itu tidak ada yang boleh dikatakan tidak ada ya, bukan berarti tidak ada sama sekali gitu ya, yang memang menawarkan jasa gitu ya, mendapatkan sesuatu atas 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 yang ia lakukan begitu ya. Kalaupun ada sangat terbatas dan juga tidak besar gitu. Contoh di zaman Rasul ada orang yang ngebekam gitu ya. Saya nyebutnya bekamer gitu ya, Bekam. ada di Siap. zaman Rasul gitu ya. Tapi kan Rasul sudah mengingatkan bahwa bekam itu sunahnya tidak menentukan tarif dan apa, kan itu kan menolong membantu orang gitu ya. Ya tidak tidak ada tarifnya gitu kan gitu ya itu. Sehingga biasanya kalau kita ketemu dengan bekamer yang paham atau fikihnya, kalau kita tanya berapa, terserah Ustadz, mangga gitu ya. Karena memang begitu sunahnya begitu ya. Karena ini dalam rangka tolong menolong kan begitu ya gitu itu. Nah, ada jasa tapi terbatas. Ada jasa misalkan ketika orang berperang dapat ghanimah kan gitu kan. Itu karena ia ikut berperang mendapatkan haknya dari ghanimah misalkan itu kan itu seperti jasa lah dalam konteks kita sekarang. Tapi itu pun tidak selamanya orang berperang kan begitu ya gitu ya itu. Makanya orang lebih lebih hartanya bersumber dari yang tadi ya, jual beli, pertanian, kemudian peternakan dan rikas gitu ya. Tapi dalam konteks kita sekarang jasa itu mendominasi sekali kan gitu ya itu. Tadi jadi dokter misalkan itu jadi dokter, ya jelas tuh penghasilannya satu pasien 200.000 atau 250.000 minimal ya, 150.000 misalkan gitu ya satu pasien itu ya itu. Eh, Makanya untuk membedakan dan untuk supaya lebih adil, para ulama mencoba untuk mengkaji begitu ya eh, ketentuan-ketentuan terkait zakat. Maka muncullah kata-kata nisab dan haul ya. Nisab itu adalah batas minimal harta kena kewajiban zakat untuk membedakan antara yang kaya dan miskin gitu ya. Yang penting sumber hartanya itu halal ya gitu itu. Karena tadi sumber-sumbernya bisa berubah. Jadi dokter halal pekerjaannya, begitu kan gitu ya itu. Maka ketika sampai nisab, karena kewajiban zakat. Nisabnya itu adalah 85 gram emas, begitu ya. Begitu yang disepakati ya, begitu. Termasuk di kita di Indonesia yang disepakati oleh Basnas dan juga Kementerian Agama terkait dengan nisab itu adalah kepada emas 20 dinar, kalau dikurskan itu sekitar 85 gram emas begitu kan gitu ya itu nisabnya begitu ya itu. Kenapa ada nisab tadi? Tujuannya adalah untuk membedakan mana muzaki, mana mustahik sebenarnya ya. Jadi kalau orang tidak memiliki harta simpanan senilai nisab, ya pada hakikatnya dia mustahik gitu kan ya, gitu Kang Harlan ya. Misalkan anggaplah kalau satu gramnya biar mudah aja ini, tapi harus dicek lah ya, dicek dalam kondisi realnya ya. Iya. Tinggal lihat di PT Antam gitu kan. Anggaplah 1 juta berarti kan 85 juta tuh. Ya, 85 juta. 80 juta ini kalau penghasilan kan harus dikurangi dulu oleh kebutuhan minimalis kita. Berarti kalau 85 juta mungkin gajinya itu sekitar 10 jutaan lah yang baru kena kewajiban zakat tuh ya. 10 juta Kang Harlan gitu ya. 10
mungkin 11 juta ya, tergantung tergantung kebutuhan minimalis, karena kebutuhan minimalisnya kan bisa berbeda-beda tiap orang ya gitu ya, itu tiap provinsi tiap daerah beda-beda, karena tergantung misalkan biaya hidup ya, betul tidak, biaya hidup di Jakarta beda dengan biaya hidup di Bandung, beda hidup dengan biaya di kampung kan gitu ya itu. Nah, di Papua misalkan ya itu lebih mahal kan biaya hidupnya. Iya, Masya Walaupun Allah. mohon maaf mungkin di kampung tapi biaya hidupnya mahal, makanya perbedaannya begitu. Nah, jika penghasilannya setelah dikurangi kebutuhan, penghasilan selama 1 tahun akumulatif itu senilai 85 gram emas, baru kena kewajiban zakat. Ya, gitu ya itu. Nah, kenapa harus 1 tahun? Karena disebut kaya itu kalau penghasilannya 1 tahun itu konstan, terus tetap gitu kan, gitu ya itu. Ya kalau misalkan bulan ini dapat 20 juta, besok cuma dapat 1 juta, bulan besoknya 1 juta, 1 juta lagi. Ya, itu berarti belum kaya gitu kalau total sampai akhir tahun ya, begitu kan, gitu ya itu. Jadi kenapa harus 1 tahun dihitungnya? Supaya membedakan ya, ada jeda waktu yang dipakai untuk bisa mengukur eh, apa eh, harta tersebut terus dalam angka tersebut atau tidak gitu ya itu. Kalau ternyata misalkan penghasilannya berkurang dan tidak sampai nisab, ya di akhir tahun ya tidak sampai nisab, ya tidak ada kena kewajiban zakat, paling diajukan untuk infak dan sedekah gitu. Dan kita tahu kadar zakat itu adalah sangat sangat kecil ya, 2,5%. Nah, memang ada yang 20%, tapi yang 20% itu kan biasanya terkait dengan rikas. Import kitanya kecil gitu ya itu. Tiba-tiba lagi ngegali dapat emas gitu kan ya. Oh, Iya, iya. gitu ya, bisa saja terjadi kan gitu ya. Itu zakatnya 20% karena wajar, karena dia cuma bekerja sebentar dapat 30 kilo emas misalkan dalam bentuk apa begitu ya, harta karun kan gitu ya itu. Tapi semakin importnya semakin besar ya harus semakin kecil zakatnya itu. Pertanian kenapa 5-10%? Nah, karena pertanian mah lebih banyak bergantung kepada cuaca, dalam hal ini kepada Allah gitu ya, gitu yang Masya menentukan Allah. cuaca kan Allah gitu itu. Karena pertanian kalau cuacanya tidak bagus nggak bisa, walaupun mohon maaf pakai pertanian modern sekalipun zaman sekarang ya Kang, pakai ini. Kalau cuacanya dikasih mohon maaf badai gitu kan, gitu kan. Ya betul Iya, tidak? iya, Pakai betul. rumah-rumah apa namanya itu ya Ustaz, karena Ustaz tidak ahli di situ ya. Iya, iya. Eh, Rumah yang dari plastik begitu kan gitu ya, untuk supaya bisa merekayasa suhu dan sebagainya misalkan gitu ya, tiba-tiba dikasih hujan angin badai kan semuanya terbang gitu kan gitu ya, makanya tetap pertanian itu besar. Kalau perdagangan dan harta yang lain kemudian jasa itu 2,5%, karena import kita sebagai manusianya lebih gede, mungkin itu hikmahnya lah ya begitu, kenapa kok yang import manusianya lebih besar, lebih kuat, itu zakatnya ukurannya lebih lebih dikit ya dibandingkan dengan yang importnya lebih kecil gitu ya, zakatnya lebih besar gitu. Itu ketentuan yang sudah Allah atur dan Rasulnya begitu. Begitu Kang Harlan.